Kisah tentang kesombongan, tentang kebanggaan terhadap diri sendiri, adalah kisah yang lebih tua dari penciptaan manusia. Itu dimulai dan ada ketika manusia masih dalam tahap perencanaan penciptaan. Karena malaikat adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Sumber kesombongan sesungguhnya ada pada para malaikat. Azazil merupakan malaikat yang dikenal oleh para penghuni surga, karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa malaikat pun memintanya untuk berdoa agar terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat selama ini doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga, malaikat Israfil menemukan bagian berikut ini. Hamba Allah yang telah lama mengabdi kepadanya akan dilaknat karena mereka mengingkari perintah Allah. Tulisan yang tertulis di salah satu pintu surga sontak membuat malaikat Israfil menangis. Dia takut kalau itu mungkin dia. Para malaikat lainnya pun turut menangis merasakan ketakutan yang sama seperti Israfil setelah menerima berita tentang itu darinya. Setelah membaca tulisan di pintu surga tersebut, mereka pun sepakat untuk mendatangi Azazil dan memohon doa agar terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan Israfil dan malaikat lainnya, Azazil pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau murka kepada mereka." Karena doanya selalu dikabulkan, Azazil juga merupakan Sayyidul Malaikat alias pemimpin para malaikat dan Khazinul Jannah, perbendaharaan surga. Seluruh alam surga dan para penghuninya menganugerahkan gelar agung kepada Azazil meskipun berbeda-beda. Pada langit pertama ia diberi julukan Abid karena seorang penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat taat. Dan pada langit kedua julukan Azazil adalah Raki atau ahli rukuk kepada Allah. Di langit ketiga ia dijuluki Sajid atau ahli dalam sujud. Di langit keempat ia dijuluki Kha'asi karena ia selalu rendah hati dan tunduk kepada Allah. Di langit kelima Azazil disebutkan sebagai Qanit karena ketaatannya kepada Allah. Dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hatinya dan karenanya mencapai gelar mujtahid di langit keenam. Di langit ketujuh ia disebut Zahid karena kesederhanaannya menggunakan sarana kehidupan. Selama 120.000 tahun, Azazil pemimpin para malaikat memegang setiap gelar kehormatan dan kemuliaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, suasana di langit sangat tenang namun penuh makna. Allah mempersiapkan seorang laki-laki untuk menjadi khalifah pertama di muka bumi. Saat itu tubuh Nabi Adam alaihissalam terbuat dari tanah liat yang sudah terbentuk tanpa ruh. Namun di tengah kemegahan proses penciptaan itu, ada makhluk yang hati dan pikirannya dipenuhi kebencian dan kecemburuan, yaitu Azazil. Azazil yang saat itu masih berada di surga, meramalkan bahwa makhluk baru ini akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah, bahkan lebih tinggi dari dirinya yang selama ini menganggap dirinya paling mulia. Dia diciptakan dari api dan manusia terbuat dari tanah liat, sebab merupakan suatu penghinaan terhadap dirinya. Jika makhluk yang lahir dari elemen yang lebih rendah bersaing dengannya, dipenuhi rasa cemburu, Azazil mendekati tubuh Nabi Adam alaihissalam dengan mata menyala-nyala penuh kebencian. Ketika ia melihat tubuh manusia yang tidak bergerak, ia merasa seolah-olah kemuliaannya sebagai pemimpin para malaikat dan penghuni surga telah direnggut oleh makhluk baru ini. Dalam tindakan penghinaan dan kesombongan, Azazil meludah ke tubuh manusia. Air liur Azazil jatuh tepat ke perut Nabi Adam. Ia berharap dengan perbuatannya itu dapat menghancurkan ciptaan Allah sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad Adam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat lagi maha mengetahui. "Wahai Azazil," suara Allah bergema di langit, "beraninya kau menghina ciptaanku?" Azazil terdiam saat mendengar teguran Allah. Dalam hatinya dia tidak menunjukkan rasa penyesalan, dia pendendam dan tidak bisa menerima bahwa ada orang yang statusnya lebih tinggi dari dirinya. Sebagai hukuman atas kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengusir Azazil dari surga. "Keluarlah dari sini. Kau pantas mendapatkannya. Kau seharusnya tidak berada di sini." Murka dari Allah bersama dengan kemarahan yang memenuhi seluruh langit. Sejak saat itu Azazil tidak lagi diakui sebagai makhluk mulia. Ia tak lagi menjadi pemimpin para malaikat, dan kehormatannya pun sirna dari sisi Allah. Namun Azazil bukannya merasa bersalah, ia malah semakin benci kepada Adam. Kebenciannya begitu dalam, yang bersumpah untuk menghancurkan seluruh umat manusia dan keturunannya, dan berjanji untuk selalu mencoba menggoda, menipu, dan merusak pada setiap langkah umat manusia. Meskipun Azazil diusir dari surga, dia tidak berhenti merencanakan kejahatan. Di luar gerbang surga, pikirannya dipenuhi dengan rencana jahat untuk menghancurkan Nabi Adam sebelum dia bisa mendapatkan jiwanya. Namun dia tidak diizinkan kembali ke surga
Jadi Azazel mencoba meminta bantuan makhluk lain di tepi surga. Dia bertanya apakah ada yang bisa menolongnya, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin menjadi alat kejahatannya. Setelah sekian lama pencarian, akhirnya Azazel bertemu dengan makhluk ular, yang merupakan salah satu ciptaan terindah di surga saat itu. Ular dihormati oleh makhluk lain karena tubuhnya yang anggun, 4 kakinya yang kuat, dan kemampuannya terbang dengan anggun di udara. Oh ular, Azazel, suara menggoda itu mulai terdengar. Kau begitu ditinggikan dan dihormati di surga. Apa boleh aku masuk ke dalam tubuhmu jika kau mau? Aku akan memberimu kemuliaan yang lebih besar daripada ini. Biarkan aku singgah di mulutmu, dan aku akan menunjukkannya padamu sesuatu yang sangat berharga di surga, yang dengan kelicikannya Azazel membujuk ular itu untuk menyembunyikannya di mulutnya. Ular itu tergoda oleh janji Azazel untuk membawanya ke surga dan tidak menyadari akhir besar yang menantinya. Setelah kembali dengan selamat ke surga, Azazel bertemu dengan kuda melalui mulut ular, makhluk mulia dari surga. Azazel yang licik menanamkan kebencian di hati kuda dan berkata, "Hai kuda, makhluk yang diciptakan Allah, beserta seluruh keturunannya akan menaiki punggungmu." Kuda yang tadinya lemah lembut mendengar ini menjadi marah, hatinya dibutakan oleh hasutan Azazel. Lalu kuda segera bergerak mendekati jasad Nabi Adam alaihi salam yang masih berbentuk tanah liat, dan berusaha menginjak-injaknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni rencana jahat Azazel. Agar hal itu tidak terlaksana, sebelum kuda sampai di jasad Nabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengambil bagian jasad yang terkena ludah Azazel. Dari bagian itulah Allah menciptakan anjing. Karena anjing diciptakan untuk melindungi manusia, maka ia pun segera mengusir kuda dan melindungi jasad Nabi Adam alaihi salam dari bahaya. Inilah mengapa anjing sangat setia pada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari bagian tubuh Nabi Adam alaihi salam, bagi dia yang menyelamatkannya dari kejahatan Azazel, dan membuat anjing menjadi makhluk yang setia pada manusia. Meski anjing menjaga manusia, karena ia diciptakannya dari air liur Azazel, maka anjing itu menjadi najis menurut hukum Islam. Namun anjing diciptakan dengan tujuan mulia seperti yang telah dilakukannya sejak awal, untuk melindungi manusia dari bahaya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat ular itu telah membantu Azazel kembali ke surga, dia memberikan hukuman yang berat kepada ular itu. "Ular, kau telah menolong musuhku, maka aku akan mengambil kehormatanmu. Mulai hari ini, di surga kau tidak akan bisa lagi berjalan dengan kakimu. Kau tidak akan bisa lagi terbang, dan kau berjalan tengkurap selamanya." Sejak ketika itu, ular kehilangan kakinya, serta hanya mampu merayap di tanah, sebagai pengingat atas pengkhianatannya. Tidak hanya itu, Allah juga menjadikan mulut ular berbisa, menjadi tanda bahaya yang pernah dilakukan membantu Azazel bersembunyi pada mulutnya. Meskipun dia berhasil memprovokasi kuda serta berusaha merusak tubuh Nabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala menghentikan rencananya dan balik mengusirnya dari surga. Kebenciannya pun terhadap manusia semakin menjadi-jadi. Sampai tibalah saat para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu Allah zat pemilik kemutlakan, dan semua niat mengutarakan maksud untuk membentuk pemimpin di bumi. "Sesungguhnya aku hendak menciptakan seseorang khalifah, pemimpin di muka bumi." Begitulah firman Allah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Seluruh malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. "Ya Allah, mengapa engkau hendak menciptakan manusia pada muka bumi, yang hanya akan menghasilkan kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu serta menyucikan engkau." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kekhawatiran para malaikat serta meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Pada para malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam. Coba Adam sebutkan ini, sebutkan itu, Allah memerintahkan. Nabi Adam mampu menjawab semua perintah Allah. Melihat pengetahuan Nabi Adam alaihi salam, para malaikat pun tercengang dan takjub atas kelebihan yang ia miliki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh semua malaikat agar bersujud pada Adam sebagai wujud pengakuan dan penghormatan atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh malaikat pun bersujud kecuali Azazel. Serta ingatlah waktu kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam,"
Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, serta adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 34. Sebagai penghulu para malaikat dengan seluruh gelar serta sebutan kemuliaan, Azazil merasa tidak pantas bersujud di makhluk lain, termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tingkah dan perilaku Azazil, lalu bertanya menggunakan memberi gelaran baru baginya, "Iblis, hai iblis, apakah yang menghalangimu buat bersujud kepada yang telah aku ciptakan? Apakah engkau menyombongkan diri takabur? Ataukah kamu merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi?" Mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, sebaliknya, ia malah menentang serta mengatakan, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya engkau ialah makhluk-makhluk yang diusir." Azazil alias iblis semenjak itu tidak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya sebagai penentang Allah yang paling konkret. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak menyukai orang-orang yang arogan. Serta janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia sebab sombong, dan janganlah kamu berjalan pada muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat Luqman ayat 18. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah keledai. Al-Quran Surat Luqman ayat 19. Kemudian demi mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat, seraya meminta pada Allah supaya diberi dispensasi. Ucapnya, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." Yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup pada permukaan bumi menjadi khalifah. Iblis mengatakan, "Karena kamu sudah menghukumku tersesat, aku akan terus menghalangi mereka ke jalan engkau yang lurus." Dia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam serta anak cucunya seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Lalu aku akan mendatangi mereka dari depan muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah hati, dan iblis menerima apa yang dia minta. Maka kata Allah, "Yang benar ialah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam menggunakan jenis dari golongan kamu, dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan niat jahat iblis yang bersumpah buat menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus menggunakan sekuat tenaga. Dengan berbagai cara serta dari segala arah menggunakan banyak sekali strategi dan taktik. Ketika iblis mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi mirip babi hutan. Allah merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta, dadanya mirip daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang terdapat pada antara dada serta kepala itu mirip paras monyet, serta terdapat janggut sebanyak 7 helai. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka seperti cerek, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan. Sesudah itu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit dan bumi, serta ke beberapa jazirah. Iblis tidak akan masuk ke bumi, melainkan menggunakan cara sembunyi-sembunyi. Allah telah melaknatnya hingga hari kiamat, sebab iblis sudah ingkar serta kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta sebagai pemimpin para malaikat muqarrabin, namun semua itu sudah tidak berguna sama sekali baginya. Waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril serta Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang membuat kalian menangis?" Kemudian mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Allah berfirman, "Begitulah aku, jadilah kalian tidak aman dari tipu dayaku." Sesudah diusir, lalu iblis mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah mengusirku dari surga karena Adam, dan aku tidak mampu menguasainya melainkan menggunakan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman, "Engkau akan dikuasakan atas Adam, yakni atas anak cucunya, kecuali para nabi, sebab para nabi ialah maksum."
Iblis mengatakan lagi, tambahkanlah lagi untukku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak bagi manusia, kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya iblis. Iblis mengatakan lagi, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka merupakan rumahmu. Kamu mampu berjalan padanya sejalan dengan peredaran darah manusia. Iblis mengatakan lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantu baik yang naik kuda juga yang berjalan kaki, dan berserikatlah menggunakan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya serta mengarahkannya ke jalan yang haram, serta di anak-anak, yaitu menganjurkan mereka pada menghasilkan perantara, menerima anak menggunakan cara yang dilarang mirip melakukan senggama pada masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka menggunakan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencaharian yang tercela, serta perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan gerakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka menggunakan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda serta pasukanmu yang berjalan kaki, serta berserikatlah dengan mereka di harta serta anak-anak, serta beri janjilah mereka. Tidak ada yang dijanjikan syaitan pada mereka melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Maksud ayat di atas ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang terdapat padanya, namun segala tipu daya setan itu tidak akan bisa menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Iblis memulai menggoda korbannya ketika itu Adam tercipta seorang diri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga, serta pula di surga ada banyak sungai serta pohon-pohon yang sangat indah. Adam sangat bahagia dengan terciptanya Hawa. Begitu juga Hawa gembira bertemu Adam. Mereka diberikan tempat tinggal di surga yang indah. Selain itu di surga terdapat mata air abadi, tidak panas, tidak pula dingin, dan sangat nikmat lagi menyegarkan bila diminum. Ada juga sungai yang mengalirkan madu serta susu. Adam dan Hawa diberikan karunia yang amat besar lagi membahagiakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dibebaskan menikmati semua yang terdapat pada surga. Mereka memakan buah-buahan yang beraneka ragam rona bentuk dan aromanya. Keseluruh buah-buahan tadi memiliki rasa yang sangat nikmat. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan boleh dinikmati sepuasnya. Tapi ada satu pantangan bagi mereka di surga. Tidak boleh mendekati bahkan memakan buah di salah satu pohon di surga itu. Pohon itu sangat indah dengan buahnya yang banyak bergantungan. Mereka selalu melewati pohon tadi, tapi hanya sekedar melihatnya. Seperti janjinya iblis, tidak akan pernah membiarkan manusia hidup penuh kebahagiaan. Ia akan terus menyesatkan, serta akan terus berusaha membujuk manusia mengikuti rayuan serta hasutannya. Melihat Adam dan Hawa yang damai dan senang di surga, mereka tidak tinggal diam. Iblis pun mencari cara bagaimana supaya mereka terjerumus dalam godaannya. Beberapa kali cara pun dilakukan serta berkali-kali itu juga gagal. Akan tetapi terdapat satu peristiwa yang membuat keduanya akhirnya tergoda juga. Iblis pun menemukan cara agar Adam dan Hawa terperdaya olehnya. Ia hendak membujuk Adam dan Hawa memakan buah terlarang yang berada di surga itu. Iblis pun datang menemui Adam serta Hawa menanyakan tentang pohon terlarang. Iblis berusaha membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah didekati dengan segala tipu muslihat iblis, melancarkan aksinya membujuk Adam dan Hawa. Hawa pun terbujuk akan rayuan iblis. Ia ingin sekali memakan buah dari pohon terlarang, namun Adam selalu mengingatkan akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis malah menuntun dan mengantarkan mereka ke daerah pohon terlarang. Adam serta Hawa pun mengikutinya. Sebab iming-iming bahwa buah pohon terlarang itu menyampaikan kehidupan abadi, akhirnya mereka pun terpengaruhi rayuan iblis serta memakan buah berasal pohon terlarang. Seketika hal yang tidak mengenakan terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu. Tiba-tiba semua pakaian yang mereka kenakan terbuka. Mereka telanjang bulat, aurat masing-masing pun terlihat, dan mereka merasa malu. Mereka berlari ke sana kemari mencari sesuatu untuk menutupi auratnya. Ketika melihat pepohonan yang lebat mereka bersembunyi di baliknya, mereka merasa menyesal, takut, serta malu atas perbuatan yang mereka lakukan. Mereka sudah berbuat dosa dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud serta memohon ampunan, mereka benar-benar menyesali perbuatannya, akan tetapi semuanya sudah terjadi.
Iblis sangat senang karena telah berhasil menyesatkan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa yang hambanya perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang telah Adam dan Hawa lakukan. Tetapi untuk menyucikan dosa yang sudah mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi untuk menjadi khalifah. Sejak saat itu permusuhan iblis dan manusia di bumi akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Di muka bumi ini Adam dan Hawa turun bersama iblis pula. Adam turun pada sebuah gunung, sedangkan Hawa turun pada bukit Marwah Makkah, serta iblis turun pada lembah garam Basrah dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi sudah terdapat kehidupan baik, hewan-hewan juga tumbuh-tumbuhan. Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti. Sesampainya pada bumi, meskipun telah berbuat dosa, Adam serta Hawa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Adam ke muka bumi ini buat menguji dirinya. Apakah terdapat mengikuti serta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih mengikuti iblis. Adam teringat akan istrinya mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Dia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai, tetapi dia tidak tahu di mana keberadaannya. Meskipun begitu, Adam pun berjalan menyusuri bumi ini buat mencari di mana Hawa berada. Istrinya Hawa dia pula tidak tahu harus melangkahkan kaki ke mana buat mencari Adam. Malaikat turun ke bumi dan berkata kepada Adam, Hawa terdapat di suatu tempat yang jauh pada bumi. Dia sedang menunggumu, ia sendirian, dia sedang mencarimu. Bila kamu mengikuti jalan ini, maka kamu akan menemukannya. Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar bisa bertemu istrinya lagi. Adam berangkat mencari istrinya menggunakan telanjang kaki tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Ketika ia lapar, ia makan dari tumbuh-tumbuhan liar. Saat hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu binatang hewan buas masihlah amat banyak. Terdapat menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat energi berjalan buat mencari istrinya. Hingga akhirnya ia telah hinggap pada Mekah. Dia merasakan bahwa pada tempat inilah, atau pada bukit inilah, nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Adam. Tetapi dia pula tidak tinggal membisu begitu saja. Ia juga berusaha buat mencari Adam. Ia mendaki ke beberapa puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Adam. Namun ia tidak melihat keberadaan Adam. Ia terus-menerus mendaki ke bukit satu dan lainnya. Suatu hari ketika Hawa berada di suatu puncak bukit, ia melihat ke sana dan kemari. Dia melihat dari kejauhan ada seseorang sedang menuju ke arahnya. Hawa menyadari bahwa itu merupakan Adam. Meskipun nampak dari kejauhan, segera dia menuruni bukit serta berlari menuju ke arah orang tadi. Dia merasa senang serta penuh harap bisa bertemu dengan Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinanti pun terjadi. Adam dan Hawa bertemu pada suatu tempat yang teduh di sebuah bukit. Adam dan Hawa menangis karena bahagia mampu bertemu satu sama lain setelah sekian lama berpisah. Mereka pun tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mempertemukan mereka balik. Kehidupan di muka bumi tidak seperti kehidupan di surga. Bila di surga tidak ada siang dan malam, tidak terdapat binatang buas, tidak terdapat pergantian musim. Itu semua memang hanya terdapat di bumi. Kemudian Adam serta istri menentukan suatu wilayah yang indah. Guna mereka tinggali tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan segala macamnya tumbuh di daerah tersebut. Kini Adam wajib bekerja buat keberlangsungan hidup mereka. Mereka tinggal pada gua sebelum mereka membuat rumah kayu. Adam terlihat bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Adam dan Hawa juga menanam benih, memanen menggiling dan membentuk adonan, serta memanggang 2 roti buat mereka makan. Hari-hari terus berlalu, hingga suatu hari Hawa melahirkan 2 bayi pria wanita dan 2 bayi pria wanita juga. Penduduk bumi pun bertambah, dan genap sebagai 6 orang. Adam dan Hawa sangat senang beserta putra dan putrinya. Adam serta Hawa memberi nama putranya Habil dan Qabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklima serta Labuda. Habil serta Qabil pulang mengikuti ayahnya buat belajar serta bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya cara membajak tanah dan menggembala ternak. Sedangkan Iklima serta Labuda membantu ibu mereka mengurus tempat tinggal mereka, bergantung di aktivitas kerja serta perjuangan mereka. Sampai kita masuk ke kisah Qabil dan Habil. Kisah ini sangat populer sekali sampai diabadikan dalam Al-Quran, sebab memberikan pelajaran kepada umat manusia tentang bahayanya iri hati dan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam menerima syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya buat menikahkan anak-anaknya. Tidak ada manusia lain pada saat itu. Nabi Adam pun kemudian mengumpulkan keempat anak-anaknya
serta memutuskan keputusan bahwa Qabil akan menikahi Labuda, saudara kembar Habil. Sedangkan Habil akan menikahi Iklimah, saudara kembar Qabil. Namun keputusan ini ditolak keras oleh Qabil, karena merasa Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Menurutnya yang pantas menikahi Iklimah itu adalah dirinya, karena Iklimah merupakan saudara kembarnya pula. Sebagai informasi bahwa pada saat itu belum ada satupun manusia di bumi, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi, sesama saudara boleh dinikahkan, tapi bukan dengan yang sama satu kembaran. Mengingat Qabil dan Iklimah satu kembaran, dan Habil dan Labuda juga. Jadi mereka tidak boleh dinikahkan, kecuali Qabil dan Labuda, serta Habil dan Iklimah. Kemarahan Qabil tak kunjung hilang lantaran keputusan ayahnya, yang ingin menikahkan dirinya dengan Labuda. Meskipun Nabi Adam telah mencoba menjelaskan bahwa perintah tadi datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qabil menolak hal itu. Baginya keputusan tersebut hanyalah keinginan ayahnya saja yang lebih menyayangi Habil. Melihat kemarahan Qabil, Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya buat berkurban, agar anak-anaknya bisa melihat sendiri pilihan mana yang lebih baik serta diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil yang ialah seseorang pemilik peternakan sekaligus penggembala kambing, menyerahkan kambing yang paling baik serta gemuk buat dipersembahkan, tanpa memperdulikan persembahannya diterima atau tak hati. Habil penuh dengan harapan atas ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Qabil menjadi pemilik ladang pertanian justru tiba dengan tumbuhan sayur dan butir yang telah layu. Hatinya yang telah dipenuhi amarah dan kedengkian terlanjur, tidak percaya dengan perintah oleh ayah, serta hanya mementingkan dirinya sendiri. Pemberian kurban dari masing-masing mereka lalu diletakkan di atas gunung. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan api menjadi petunjuk serta pertanda bahwa dia telah mendapatkan kurban dari Qabil serta Habil. Tidak lama api tadi menyambar kurban Habil. Melihat itu, amarah Qabil semakin tersulut serta mengancam akan membunuh Habil bila berani menikahi Iklimah, saudara kembarnya. Kendati murka dan takut mendengar ucapan Qabil, Habil justru dengan damai hanya menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ridha bila Habil yang menikahi Iklimah. Keteguhan hati dan imanlah yang membentuk Habil menentukan buat tidak membalas kejahatan Qabil. Kejadian ini pun diabadikan Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 28 yang berbunyi artinya, sesungguhnya, jika kamu Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku buat membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu buat membunuhmu. Sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 28. Peristiwa pembunuhan pertama di dunia, kisah Qabil, serta Habil pun berlanjut sebagai insiden pembunuhan pertama di dunia. Sehabis ancaman dari Qabil, Habil sempat memperingatkan Qabil tentang azab bagi orang-orang zalim. Hal ini kemudian tertera pada surat Al-Maidah ayat 29. Yang berbunyi artinya, sesungguhnya aku ingin kamu pulang kepadanya dengan membawa dosa karena membunuhku serta dosamu sebelum itu. Sebagai akibatnya, engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 29. Peringatan dari Habil sempat membuat Qabil ragu pada awalnya, tetapi karena amarah dan hawa nafsu yang menguasainya, Qabil pun tetap membunuh Habil. Maka ia pun benar-benar membunuhnya. Sebagai akibatnya, dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 28. Sesudah melakukan perbuatannya, Qabil merasa takut serta menyesal. Sampai akhirnya ia memilih buat meninggalkan kedua orang tuanya dan memanggul jasad Habil sampai bertahun-tahun. Bahkan beberapa ulama pada riwayatnya menjelaskan bahwa Qabil berkeliling memanggul jenazah Habil hingga 100 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merawat jasad itu agar tidak busuk. Bertahun-tahun membawa jenazah adiknya. Dengan perasaan gundah serta menyesal, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 burung gagak yang bertengkar pada hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu pun lalu tewas, serta burung gagak lainnya menggali tanah buat mengubur gagak yang sudah meninggal. Melihat kejadian itu, Qabil lantas merasa memalukan serta menyesal atas tindakannya terhadap saudaranya Habil. Qabil berkata, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat mirip burung gagak ini agar aku dapat mengubur mayat saudaraku? Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 31. Kisah Qabil serta Habil ini pula yang akhirnya menjadi cikal bakal tata cara umat muslim dalam menguburkan jenazah. Turunnya larangan membunuh sesama berasal kisah Qabil dan Habil.
Kita akhirnya dapat mengetahui bahwa hasad atau iri hati dapat menggelapkan mata manusia serta membawa malapetaka. Berdasarkan kisah mereka juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan firman tentang larangan untuk saling membunuh di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, yang berbunyi artinya oleh karena itu, kami menetapkan suatu aturan bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seorang bukan karena orang yang dibunuh itu sudah membunuh orang lain atau sebab sudah berbuat kerusakan pada bumi, maka seakan-akan dia sudah membunuh seluruh manusia. Kebalikannya, siapa yang menyelamatkan nyawa seorang manusia, dia seakan-akan sudah menyelamatkan seluruh manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Lalu sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas pada bumi. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Hari itu mentari terbenam dengan lambat pada cakrawala, memancarkan cahaya kemerahan yang melukis langit. Suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan terdengar mirip bisikan lembut yang mengantarkan kabar. Berasal alam semesta, pada sebuah tempat yang penuh kedamaian di antara keluarga dan keturunannya yang begitu banyak. Terbaringlah seseorang lelaki agung, wajahnya tampak tenang, namun tanda kelelahan terlihat jelas pada wajahnya. Yang sudah menghabiskan 1000 tahun menjalani kehidupan sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam terbaring sakit selama beberapa hari. Tubuhnya semakin melemah, usianya kurang lebih 1000 tahun sebagai saksi atas perjalanannya menjadi bapak seluruh umat manusia, menyaksikan keturunannya tumbuh dan berkembang menjadi jumlah yang begitu besar, seperti yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun besarnya kecintaan Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anak serta cucunya, rasa rindu kepada Rabb-nya semakin besar. Waktu hari-hari terakhirnya mendekat. Nabi Adam alaihissalam tahu bahwa tidak lama lagi malaikat maut akan datang menjemputnya di hari Jumat yang penuh berkah. Ia memanggil putra kesayangannya Syits yang sudah dipercayakan sebagai pengganti Habil, yang telah wafat bertahun-tahun sebelumnya. Nama yang berarti anugerah Allah adalah indikasi dari rahmatnya yang menggantikan rasa duka yang mendalam. Akibat kematian Habil di tangan saudaranya Qabil, kepercayaan serta cinta yang diberikan Nabi Adam alaihissalam kepada Syits begitu mendalam, sehingga semua ilmu dan pesan yang tersirat yang diterima Nabi Adam alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwariskan kepada putranya di hadapan keluarganya yang berkumpul, Nabi Adam alaihissalam berbicara dengan nada lembut tetapi penuh wibawa. Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa ajal ayahmu telah mendekat. Aku sudah menerima begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kini saatnya aku kembali kepadanya. Engkaulah yang akan meneruskan tugas ini memimpin saudara-saudaramu dan keturunanku untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Mata Syits berlinang air mata, tetapi ia menunda tangisnya. Sebagai seorang laki-laki yang telah dibekali dengan ilmu dan kebijaksanaan, ia memahami bahwa amanah ini sangat berat. Tetapi dia tidak pernah meragukan bahwa tugas ini adalah kehendak Allah, yang wajib ia emban dengan penuh tanggung jawab. Ayah, kata Syits perlahan, aku akan melakukan apa yang kau ajarkan. Aku akan membimbing saudara-saudaraku menjaga keturunanmu, supaya mereka tetap berada di jalan Allah yang lurus. Nabi Adam alaihissalam tersenyum lemah mendengar kata-kata putranya. Ingatlah, tidak terdapat yang lebih penting dalam dunia ini selain ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanyalah sementara, dan apa yang kita miliki ini hanyalah titipan. Kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat Nabi Adam alaihissalam terus mengalir penuh dengan nasihat bijak, mengajarkan Syits tentang kehidupan, kematian dan tugas sebagai hamba Allah yang bertakwa. Setiap kata yang diucapkan terukir pada hati Syits, serta seluruh keturunan Nabi Adam yang hadir di saat itu. Hari itu ketika mentari Jumat yang cerah menyinari bumi, tubuh Nabi Adam semakin lemah. Siti Hawa istrinya duduk pada sampingnya dengan penuh kecemasan. Air mata menetes dari matanya ketika ia menggenggam tangan suaminya yang mulai terasa dingin. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam teringat akan sesuatu pada kondisi sakitnya. Dia mengatakan pada anak-anaknya yang berkumpul, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali memakan buah dari surga. Pergilah kalian serta carilah buah itu untukku." Anak-anaknya segera bangkit menggunakan rasa kasih serta hormat yang mendalam pada ayah mereka. Mereka memahami bahwa permintaan ini bukanlah permintaan biasa. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, bepergian mereka terhenti oleh kehadiran para malaikat tiba-tiba ada di hadapan mereka. Para malaikat itu membawa kain kafan ramuan minyak wangi, serta alat-alat seperti kapak dan cangkul. "Wahai anak-anak Nabi Adam alaihissalam," kata salah satu malaikat menggunakan suara lembut tapi penuh wibawa, "apa yang kalian cari?"
Dengan hati yang masih penuh harapan, salah satu anak Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Ayah kami sedang sakit serta menginginkan buah dari surga." Para malaikat saling berpandangan sebelum berkata, "Kembalilah kalian, sesungguhnya saat ini telah tiba ajal bagi ayah kalian." Malaikat maut sudah ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Perasaan haru cemas serta tak percaya seketika menyelimuti hati anak-anaknya. Dan mereka kembali dengan langkah yang berat membawa keterangan, membawa berita dari para malaikat pada ibunya Siti Hawa. Ketika mendengar berita itu, Siti Hawa menangis. Dengan penuh harap, ia mengatakan pada suaminya, "Wahai Adam, mintalah penangguhan kepada Allah agar kematianmu ditunda. Aku tidak mampu kehilanganmu." Namun Nabi Adam alaihissalam hanya tersenyum lembut. "Wahai Hawa, kamu diciptakan sesudahku serta engkau akan menyusulku. Biarkan aku kembali kepada Allah sebagaimana perintahnya telah datang." Sesaat kemudian para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa tiba. Malaikat maut mendekat serta dengan lembut mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa yang menyaksikan kedatangan para malaikat tidak dapat menunda tangisnya. Namun Nabi Adam alaihissalam tetap tenang. Beliau memandang ke arah keluarganya, memberikan senyum terakhir sebelum menutup matanya. Malaikat maut pun melaksanakan tugasnya menggunakan penuh penghormatan. Nyawa Nabi Adam alaihissalam perlahan-lahan dicabut dari tubuhnya. Sementara suasana pada sekitar tempat tersebut dipenuhi dengan hening yang mendalam. Tidak ada yang mampu mengatakan apa-apa. Siti Hawa terisak tangis di samping tubuh suaminya yang kini telah tiada. Sementara anak-anak mereka menundukkan kepala dalam kesedihan yang mendalam. Setelah mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam, para malaikat memandikan jasadnya dengan penuh kehormatan. Mereka mengkafani tubuhnya, mengoleskan ramuan minyak wangi serta menggali kuburnya. Para malaikat lalu menyalatkan Nabi Adam alaihissalam, menguburkannya dengan penuh kehormatan, serta menutup liang lahatnya menggunakan tanah yang rata. Ketika proses penguburan selesai, salah satu malaikat berdiri, serta berkata pada keturunan Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Adam, inilah tuntunan bagi kalian pada saat di antara kalian ada yang meninggal dunia. Begitulah cara kalian wajib merawat orang yang telah wafat, sebagaimana kami sudah merawat ayah kalian." Tuntunan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Semenjak ketika itu, cara pemakaman yang diajarkan oleh para malaikat pada keturunan Nabi Adam alaihissalam menjadi tradisi yang terus dijalankan hingga hari ini.